What's up? Hello. What's up? Hello. How are you? I'm good, Miss. Fine. I'm good. Thanks for asking, Miss. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman dari Peranar yang sana ya. Ada Syakila, ada Sulmina, dan juga ada Riza. Hari ini kita udah nggak ketemu lama ya, cukup lama karena pembatasan. Lumayan, Miss. Gitu. Oke, hari ini saya, Miss Yana, selaku marketing coordinator dari Cilegon, dan juga teman saya, Ana, selaku progress advisor untuk di Cilegon sendiri. Hari ini akan berbincang-bincang bersama teman-teman dari Peranar, gitu. Karena kita juga udah kangen banget, udah ngeliat nih ya hari ini mulai itu walaupun secara virtual, tapi kayaknya semuanya kelihatan sehat nih. Sehat ya? Alhamdulillah, Miss. Ya, semoga sehat. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan kita hari ini, boleh ya teman-teman diperkenalkan dulu nih, perkenalkan diri dari sana ya. Ya, mungkin bisa dimulai dari Riza deh, karena Riza cowok sendiri di sini ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Riza, dipanggilnya juga Riza. Sekarang saya di Frontrunner Book 9. Pertama kali join IF tuh pas kalau nggak salah kelas 7 atau kelas 8. Terus pas awal-awal tuh masuk dapat booknya tuh Trailblazers Book 3 kalau nggak salah. Riza, mungkin Syakila. Oke. Halo semuanya, nama aku Syakila Dwisya Putri. Sekarang Syakila di kelas Frontrunner 9, dan pertama kali Syakila masuk IF itu muda banget waktu umur 6 tahun. Waktu itu program yang Syakila ikutin pertama kali. Semoga luar biasa. Lanjut, Sulmina, boleh perkenalkan dirinya sekarang. Perkenalkan, nama saya Silmina, aku ada di Frontrunner Book 9. Terus pertama kali join IF itu pas kelas 3, kalau nggak salah High Flyer Book I apa? High Flyer Book I. Oke, dari High Flyer sampai sekarang sudah di Frontrunner. Sudah cukup lama ya perjalanannya. Jadi paling lama Syakila dari Simota. Riza sudah lewat banyak level ya, Trailblazer juga dari level ya. Iya. Oke deh, untuk teman-teman Riza, Syakila, dan Sulmina, bisa infokan ya. Hari ini topik kita adalah learning English, Kid or Children. Jadi usia kalian sekarang nih, millennials, belajar bahasa Inggris perlu atau enggak sih, atau perlu enggak gitu? Iya, jadi menurut kalian tuh gimana gitu kan? Kalau dari kalian kan sudah teenagers nih, jadi kalian bisa merasakan nih penting atau tidaknya bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Kita nanti gantian ya, mulai dari seminar dulu deh. Should or shouldn't? Lebih should or shouldn't? Jadi apa pentingnya itu ya, belajar bahasa Inggris kan ya? Iya, benar. Kalau menurut aku, yang pertama tuh kesempatan mendapatkan pekerjaan itu luangnya tuh lebih gede kalau aku. Terus yang kedua, dapat mengikuti perkembangan zaman karena banyak teknologi yang sekarang kebanyakan pakai bahasa Inggris kan ya. Terus kayak sosial media gitu-gitu lah. Terus yang ketiga itu meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena banyak universitas yang ngambil anak-anaknya tuh yang bisa bahasa Inggris gitu. Terus yang keempat, bahasa Inggris tuh bahasa yang mengglobal, jadi itu benar-benar penting. Jadi kita lebih gampang untuk berkomunikasi dengan orang asing gitu. Itu aja. Benar banget, Sulmina setuju. Berarti bahasa Inggris itu penting karena membantu menyiapkan masa depan yang lebih baik gitu ya, Sulmina ya? Setuju. Penting banget sih. Selanjutnya, Syakila deh, Syakila. Syakila, boleh Syakila. I think it's a should sih, soalnya as Sulmina said earlier, bahasa Inggris itu bahasa mengglobal, bahasa international, technology, also entertainment. Karena most of the cartoons that I watched when I was younger itu rata-rata bahasa Inggris semua. Terus juga I think dengan belajar bahasa Inggris, when
wanna apply to college di luar negeri maupun di dalam negeri, itu tuh kayak poin ekstra gitu loh. Sudah dibandingkan dengan skill yang udah kalian punya di bidang tertentu, kalau kita punya kemampuan berbahasa Inggris itu kayak poin ekstra gitu. Gitu sih. Jadi itu poin kelebihan ya. Jadi kalau misalkan nilai tambah, jadi selain mungkin dari nilai di saat SMA juga dilihat dari nilai kelebihan bahasa Inggrisnya. Gitu ya sih, saya kira ya. Kan ada rencana kuliah ke luar negeri? Yes, betul. Apa rencananya? Belum pasti banget sih Mas mau keluar, cuma emang dari dulu pengen keluar. Mudah-mudahan tercapai ya. Berjuang berusaha. Intinya tuh tinggi. Harus support. Lanjut, Riza boleh dengar ya pendapatnya tentang topik kita hari ini. Learning English should or shouldn't for you? Pasti it's a should, karena khususnya untuk saya sendiri yang biasanya suka bikin video, jadi rasanya semisalkan ada kelebihan di dalam memahami bahasa Inggris, rasanya ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan tuh lebih luas lagi gitu kan, karena siapa tahu misalkan ada dari negara luar ngelihat karyanya terus disampaikan pakai bahasa Inggris kan lebih mudah untuk dipahami gitu. Terus juga kenapa Mas? Bahasanya lebih universal. Benar. Terus juga karena teknologi kan makin lama makin berkembang, apalagi khususnya di bidang komunikasi. Jadi secara tidak langsung kayak kita harus bisa beradaptasi sama itu, dan salah satu cara beradaptasi dengan itu ya memahami bahasa Inggris ini. Seperti itu. Jadi it supports you dalam kehidupan sehari-hari kan. Tadi kan Riza bilang Riza suka bikin film gitu ya. Jadi kan karena secara teknologi juga it helps Riza untuk mengerti perkembangan teknologi. Yes. Jadi teman-teman di sini semuanya setuju kalau learning English is a skill gitu ya, harus belajar bahasa Inggris. Setuju banget, kita tidak setuju ya. Sangat mendukung teman-teman juga untuk terus belajar bahasa Inggris. Nah selanjutnya nih teman-teman sudah punya visi gitu ya, belajar bahasa Inggris akan membantu saya dalam hal ini menggambar cita-cita, bahkan hobi, future jobs, college, dan sebagainya. Lalu dari sekian banyak cita-cita teman-teman dengan background pentingnya belajar bahasa Inggris, kita juga mau dengar nih alasan teman-teman akhirnya choose EF to be your English partner. Gitu. Kita mau dengar pertama dari Shakila deh. Actually ya Miss, kan Shakila pertama kali masuk IF itu waktu umur 6 tahun ya. Jadi I don't get to choose, like I don't know which one to choose, like which one is the best for me. Jadi kan mama yang masukin ke IF, but kalau questionnya apply sekarang itu karena Shakila suka banget sama pembelajaran IF, dimana kita tuh belajar nggak dari buku ataupun papan tulis doang. Kita nggak belajar satu material yang emang sedang dibahas gitu, Miss. Jadi kita ngebahas global gitu, Miss, keadaan dunia sekarang, kayak misalnya Black Lives Matter kemarin itu. Terus kita ngomong tentang superheroes, movies, TV series, pokoknya banyak banget ya, Miss, yang bisa dibahas. Membahas global issues ya, Shakila ya. Jadi nggak ngebosenin gitu ya, nggak terpaku sama buku, seperti itu? Iya, Miss. Thank you, Shakila. Karena mau minta pendapat siapa nih? Riza deh, karena kan aku dari Trailblazer. Kalau ketemu Riza pertama baru join deh. Gitu, jadi aku pengen tahu nih kan Riza pertama kali join kan langsung Trailblazer, beda dengan dimana dari semua sama. Beda tuh beda pilihan gitu, bisa choose by yourself. Nah, kalau Riza sendiri gimana nih? Kalau saya tuh sebenarnya disuruh masuk IF kan dari orang tua ya, karena orang tua ngeliat, oh ini anak ada potensi nih di bahasa Inggris. Cuma semisalkan mikir sebelumnya yang pas sebelum orang tua nyuruh, pandangan saya sama IF tuh as simple as karena IF kan bahasanya masalah brand tuh udah namanya tuh udah luas lah.
Terus dari situ ngeliatnya oke, kalau misalkan brand namanya udah luas secara fasilitas atau segala isi di dalamnya nggak akan ngebohongi lah gitu. Akhirnya dari situ pas orang tua nyuruh masuk, saya rasa juga oh IF, oh ya IF, saya tahu kalau IF tuh begini begini begini. Akhirnya Brand. apa namanya langsung yakin lah gitu. Oke, aku masuk IF pasti bahasa Inggrisnya bakal improve kayak gitu. Jadi kalau dari Riza karena dari pilihan orang tua, tapi Riza juga sudah tahu, sudah tahu brand dia sendiri. Itu ya, benar Riza sudah kenal brand IF sebelumnya. Selanjutnya, Silvina. Yang aku suka dari IF tuh sistem pembelajarannya kayak kadang suka IF suka buat event-event gitu kan kayak live club gitu kayak jadi nambah pengetahuan kita sama kan buat ada IF parents jadi orang tua tetap bisa mantau kita kita tuh nilainya progres nggak nih dia tapi alhamdulillah bagus semua kok. Terus ketiga itu ada online learning juga kayak iLab gitu. Terus ada juga belajar yang aku suka tuh belajar sambil bermain karena jujur pertama kali kan pas kelas 3 itu ditawarin sama orang tua mau masuk IF gak? Awalnya tuh kayak gak berani, gak percaya diri banget gitu tuh. Terus saya pas masuk-masuk tuh, wah fasilitasnya itu kayak cozy sama comfortable gitu menurut aku. Sama pas sudah masuk, gara-gara sistem pembelajarannya tuh belajar sambil bermain, itu jadi kayak lebih percaya diri, lebih apa ya, lebih bebas jatuhnya tuh. Jadi itu yang aku suka dari IF sih. Oke, jadi sama kayak Syakila ya kurang lebih, jadi nggak cuma terpatok hanya belajar dan ikuti materi dari buku, namun IF juga mengajarkan secara having fun, jadi nggak terasa belajarnya. Jadi cocok nih metodenya untuk teman-teman ya, metode belajar dia itu ternyata cocok nih untuk teman-teman frontrunner, bahkan dari semester ada dari semester. Pembelajarannya itu menyenangkan, nggak mutlak harus dari buku atau papan tulis aja, tapi kata Selina tadi kadang kita bermain gitu ya, baik sama belajar kan jadi nggak bosan, nggak terasa belajar gitu. Terus kalau Riza udah kenal ya, jadi sudah tahu standar kualitas gitu ya Riza ya. Iya guys. Poin. Nah teman-teman kan kita sekarang berada di situasi yang berbeda ya. Teman-teman dengan diri bisa bebas datang dia ke teman-teman gitu ya, datang semangat nih belajar teman-teman ketemu teman kelas ataupun ketemu adik-adik lain gitu ya, belajar sama IF. Saat ini kan kita belajar secara daring ya, di sekolah formal pun seperti itu, dia juga seperti itu karena situasi sekarang kita sebut pandemik gitu ya, situasi pandemik. Tapi banyak juga nih teman-teman beberapa orang teenager atau bahkan mungkin parents yang karena pandemik ya udah gitu belajarnya juga ikutan stop gitu. Nah, teman-teman gitu. Sekarang situasi kita saat ini masa-masa pandemik, belajar di masa pandemik itu menurut kalian seperti apa? Atau memang nggak apa-apa deh libur dulu atau bagaimana gitu. Situasinya kan beda nih ya, dari yang kemarin kita bisa datang ke IF, sekarang tidak bisa. Mungkin pendapat Riza deh yang pertama kali kita ngobrol. Ini apa namanya di bidang Inggrisnya Miss ya? Cara Inggrisnya gitu ya? Oke. Pasti sih pas ada pandemi ini justru kan karena ada banyak waktu kosong, jadi harusnya kita mampu memanfaatkan waktu-waktu itu untuk belajar lah. Misalkan kalau konteksnya English ya kita belajar di English yang misalkan sebelumnya kita belum tahu apa, kita akhirnya nyari tahu biar tahu gitu. Terus kan IF akhirnya ada premium class online juga, akhirnya kan ngebantu. Apalagi khususnya untuk secara komunikasi sama teman lah, karena menurut saya tuh setidaknya di dalam kurun waktu seminggu ada minimal sekali kita tuh ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Untuk apa namanya untuk membiasakan gitu. Kalau misalkan nggak ada tuh rasanya kayak, apalagi kan orang Indonesia kalau bahasa Inggris tuh nggak apa namanya kayak di dalam seminggu tuh nggak dipakai, rasanya nanti udah beda lagi gitu, kayak susah ngomongnya lagi. Jadi dalam pandemi ini pasti harus, apalagi konteksnya bahasa Inggris, biar semakin terbiasa dari sisi speaking atau mungkin hal-hal lain kayak grammar, vocabulary atau mungkin yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau Riza
mau pandemi Enggak enggak masalah. belajar tuh harus ya. Bahasa Inggris wajib gitu. Walaupun kayak Riza bilang tadi seminggu sekali pun nggak apa-apa, yang penting tetap praktis karena balik lagi kalau language itu memang tetap harus diasah, tetap Bener, latihan Miss. Sedikit gitu. Di sana mau dengar pendapat siapa lagi nih? Aku mau dengar Shakila deh. Shakila, boleh. Shakila gimana nih? Learning during pandemic. Menurut saya sih kan waktu belajar kita di during pandemi ini sama waktu belajar kita selama masuk sekolah itu kan beda banget ya. Jadi kita punya banyak waktu luang dan sedangkan ujian Sakila udah pada selesai ya. Jadi kan I've got nothing to do gitu kan at home. All I do is laying on my bed or like watch a bunch of TV series and movies gitu. Jadi menurut aku learning English is one of the way to be productive during pandemi gitu. Jadi kita nggak gimana ya, nggak mager jadi nggak mager gitu. Jadi learning English. Terus kan tadi kan Shakila bilang juga lebih banyak waktu luang, terus jadi nggak jobless ya Shakila. At least we have something to do ya. Daripada cuma goler-goler. Berarti kalian bukan kaum rebahan ya? Iya. Oke, lanjut. Sulmina, boleh kita dengar pendapatnya nih learning during pandemic? Karena gara-gara lagi pandemi kan lebih seringnya di rumah kan ya, we stay at home, terus jadi kayak lebih sering pegang teknologi gitu tuh, Miss. Apalagi kita udah mulai ada kayak online class gitu-gitu, itu kan basic rata-ratanya tuh aplikasinya using English language. Jadi menurut aku sih penting banget kayak untuk sehari-hari pas pandemik, sama kita kan juga punya luang waktu yang banyak. Jadi digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menguntungkan masa depan. Wow. Sudah juga sama Sulmina. Jadi dari peran runner, ini mewakili majalah ini ya, gitu ya, bahwa pandemic won't stop our learning process gitu ya. Kalau pandemic belajar tuh belajar, walaupun cuma seminggu sekali paling tidak ada touch sama bahasa Inggris gitu ya kalau kita bicara matematika. Jadi kesimpulannya during pandemic learning is learning, still learning. Learning never stop ya intinya. Ya, setuju, bangga banget sama kalian ya. Keren. Tadi sempat juga disebut sama teman-teman, pandemi banyak waktu luang, nggak boleh keluar rumah gitu ya, tapi belajar tetap harus belajar. Dan ketika IF ada POC, Premium Online Class, teman-teman punya wadah untuk tetap belajar di rumah seperti itu. Nah, boleh share sama teman-teman program POC kita, program online kelas kita, itu bagaimana impact-nya untuk teman-teman. Jadi, apakah IF Premium Online Class membantu teman-teman seperti itu? Oke, saya boleh. IF Premium Online Class, it helped me a lot. Kayak sangat membantu untuk pas kehidupan aku seperti selama pandemic. Jadi kita bisa dapat lebih banyak pengetahuan dan tetap belajar bersama di online class. Tapi aku juga kangen sama kayak bisa berinteraksi bareng sama teman-teman aku secara real life, such as playing games, cooking class, dan lain-lain. Sama aku juga paling suka tuh Grammar Pro. Itu dijelasin secara detail tentang grammar. Kan dulu grammar aku bener-bener barbar banget ya, tapi pas nyoba yang Grammar Pro itu dijelasin secara detail gitu. I really love it. Yeah, we are really miss you. Also, kita juga sebenarnya sangat kangen teman-teman untuk datang lagi ke sana ya. Tapi sebagai warga negara yang saat ini kita mengikuti peraturan dulu, dan itu tadi dari seminar kita merasakan Indonesia muslimnya. Lanjut tentang POC ke Sakila ya. Sakila boleh. Kita mendengar pendapatnya Sakila. Miss, kan online learning itu menurut aku nggak semaksimal waktu kita belajar langsung tatap-tatapan di kelas ya, Miss ya. During pandemi juga, jadi kita tetap belajar. Dan IF Premium online class itu tuh easy banget to reach, kayak tinggal
I have to open my laptop and go to the website. Jadi tinggal klik-klik gitu. Jadi pokoknya gampang banget, simple banget. Dan juga tampilannya tuh menarik gitu, Miss. Website. Jadi lebih mempermudah ya, walaupun nggak secara langsung tatap muka belajarnya, tapi cuma dengan adanya POC lebih mempermudah juga untuk belajar Shakila gitu ya, Shakila. Dan tools yang ada di POC itu ternyata easy to use buat Shakila. Kalau sudah menarik, terus gampang kayak one tap udah bisa langsung masuk ke webnya. Seperti itu ya Shakila kira-kira ya. Lanjut Dari Riza. boleh kita dengar. Mirip sih kayak Shakila, walaupun memang kan online ini semisalkan dibandingin belajar langsung emang ada perbedaan lah bahasanya. Tapi walaupun nggak bertemu secara langsung, setidaknya ada fasilitas ini mampu mengembangkan skill kita di bahasa Inggris. As I said before kan, setidaknya ada tadi tuh dalam kurun waktu seminggu ada sekali kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng, bisa interaksi gitu kan sama teman-teman ya, walaupun nggak ketemu langsung tadi, tapi dari situ ya mampu meningkatkan skill bahasa Inggris kita lah. Kalau yang saya rasa sendiri sih khususnya di speaking ya, kan ngobrol, cuma kalau dari sisi grammar tuh kayaknya rada sulit kalau online ya, ibarat kayak matematika aja. Sampai ini lewat online tuh rasanya kayak ada yang kurang langsung. Udah, Miss. Oke, ya. Thank you Riza, Shakila, and Sumiana. Jadi walaupun sekarang dari online, teman-teman juga merasa sedikit ada perbedaan. Kalau offline di datang ke IF bisa ketemu teman-teman langsung, face to face gitu ya, ada physical interaction. Sedang di online ini ya kita virtual gitu ya, tapi pengalaman Riza menggunakan POC walaupun virtual ternyata tetap ada interaksi, masih bisa ngobrol. Dan setuju kalau belajar bahasa Inggris itu perlu yang namanya Praktis. interaksi dan praktis. Benar, setuju. Dan mudah-mudahan POC ini selalu membantu teman-teman ya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Setuju, walaupun pandemi tetap harus belajar, walaupun paling tidak seminggu itu ada satu kali gitu ya, walaupun tidak kali yang harus ada temennya gitu belajar. Iya. Terasa ya bedanya sendiri dan Ada lawan TikTok kan buat ngobrolnya. Rasa banget, Miss. Terasa banget. Jadi teman-teman lebih suka kalau bahasa Inggris itu belajarnya bareng-bareng ya. Iya. Yes. Oke. Jadi kita dapat beberapa poin yang dari pendapat teman-teman. Kita bangga nih teman-teman ternyata sudah mampu melihat ke depan gitu ya, tujuan belajar saya apa, yang ingin saya capai apa, dengan bahasa Inggris ini membantu saya apa gitu ya, sampai bisa memberikan penilaian gitu tentang program kita dan kelas gitu. Nah, teman-teman, tapi kita juga ingin bertanya gitu atau meminta pendapat atau masukan teman-teman untuk teman-teman seusia remaja lainnya. Karena kita tahu ya remaja itu kan moodnya up and down, naik turun, really unik, kadang-kadang bersemangat gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang bilang kaum berbahan lah, tidak bisa diprediksi moodnya. Nah, untuk teman-teman ada nggak pesan untuk teman-teman remaja lainnya di luar sana tentang kita tetap belajar gitu? Memotivasi biar teman-teman yang di luar sana juga tetap bisa belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Ini bisa global ya, bisa bahasa Inggris ataupun secara global belajar secara global. Ada yang mau volunteer nggak? Kita supaya nggak tunjuk. Siapa yang ingin memberikan motivasi pertama? Ada Miss Shakila. Boleh, Shakila. Kira-kira apa nih pesannya untuk teman-teman? Yeah, Miss. Kan I'm still struggling too about like speaking English ataupun belajar juga, karena kan nobody's perfect gitu. Jadi menurut aku kalau advice dari aku, it will be don't be scared to make mistake. Kalau di pembelajaran bahasa Inggris, even like public speaker yang udah bertahun-tahun ngomongnya pakai bahasa Inggris ataupun English teachers gitu, pasti mereka juga make mistakes gitu kan. Jadi ya kembali lagi nobody's perfect gitu. Perfect. Aku juga perfect
We learn from our mistake. Aku setuju banget sama Shakila gitu karena setiap orang juga bakalan do the same mistake gitu. Maksudnya nggak semua orang perfect, pasti akan ada aja kurangnya gitu. Dan from that mistake kita akan belajar juga gitu. Pesan selanjutnya Dari siapa? Silmina. Ayo. Aku tunjuk Silmina. Silmina. Karena kita masih ini, jadi it's good for you to learn English karena itu bakal bermanfaat banget buat kedepannya. Itu aja. Keep learning English karena itu Kesempatan sekarang masih banyak gitu tuh. Benar, karena kan kita juga mumpung masih muda gitu dan masih ada waktu yang panjang ya, Silmina. belajar. Iya. Depan. Gimana dia? Boleh, Riza, kita dengar pendapatnya. Pesannya. Kalau kenapa Miss dan pesan? Pesan untuk teman-teman Masukkan. Oh, kalau secara general, misalkan untuk umum gitu ya, apalagi di masa gini, di masa kayak gini, saya sih ngerasa di sini ada banyak kesempatan yang bisa kita manfaatin untuk ngembangin hobi. Misalkan kan kalau di hari biasa kadang terlalu padat sama pelajaran yang lain. Pas lagi dikasih kayak gini, manfaatin waktu itu untuk mengembangkan hobi kalian, karena kan semua orang kadang tuh pengen hobi dijadiin sebagai pekerjaan. Nah, waktu kayak gini nih manfaatin biar impian tadi itu terwujud. Kalau secara bahasa Inggris sih paling pesannya don't be shy, don't be scared, don't be afraid. It's okay to make mistakes kayak Silmina tadi, kayak Shakila tadi. Soalnya kan wajar lah kita membuat kesalahan pas lagi belajar, karena namanya juga belajar. Even ya orang yang udah oke juga, yang udah professional, they also make mistakes. Jadi membuat kesalahan tuh common thing lah. Maksudnya jangan begitu takut sama itu. Yang penting berani aja ngelakuinnya, dan dari kesalahan itu dijadiin evaluasi biar you will be a better person in the next day gitu. Nah, setuju. Karena itu poin penting banget kalau menurut aku, karena kenapa banyak banget orang takut untuk belajar bahasa itu karena mereka takut membuat kesalahan gitu. Itu pertama, dan kedua juga kita punya, benar kata Silmina tadi, kita masih muda, kita harus punya semangat yang lebih banyak karena punya waktu yang lebih banyak untuk belajar. Memanfaatkan masa muda ya. Kapan lagi kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya kalau kita sekarang. Teman-teman super sekali, hebat-hebat banget pendapatnya. Mudah-mudahan dari teman-teman ini bisa memotivasi teman-teman lain ya di luar sana, dan IF dan hal ini partner bahasa Inggris bisa terus membantu support teman-teman mencapai cita-citanya menjadi versi yang lebih baik dari diri teman-teman seperti itu. Mungkin ada yang mau memberikan kesan atau pesan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Cukup? Cukup ya? That's enough, I think, Wes. Okay, so thank you everyone for joining us. Our session for today. My pleasure, Miss. My pleasure. Yes, we hope that we can meet again in another session. Maybe this evening actually. With another topic. See you next time. Keep learning, everyone. Bye. Keep healthy.